Bloom dalam asesmen pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti pengklasifikasian dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki klasifikasi atau prinsip dasar atau aturan. Adapun istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Bloom, seseorang psikologi bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom, ini tujuan pendidikan dibagi dalam 3 domain, yaitu yang pertama, kognitif domain atau ranah kognitif, yang berarti perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, affective domain atau ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu psikomotor domain atau ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari taksonomi Bloom ini. Sejarah dari taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an. Dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawannya mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom dan teman-temannya berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau 3 ranah. Nah, adapun ketiga ranah tersebut yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu pembahasan tentang ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup seluruh kegiatan mental atau otak dari peserta didik. Dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi. Adapun bagian-bagian dari ranah kognitif adalah yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Pada level atau tingkatan terendah ini, pengetahuan dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari oleh seorang siswa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan merupakan jenjang terendah dari ranah kognitif. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Nah, pada tingkatan kedua ini, pemahaman dapat diartikan sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari, dapat dalam bentuk mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain atau translasi, atau menjelaskan dan merangkum materi atau interpretasi, atau memperpanjang dan memperluas materi, atau bisa disebut juga dengan ekstrapolasi. Contohnya seperti menuliskan kembali atau merangkum materi pelajaran. Yang ketiga yaitu penerapan atau application. Nah, pada tingkatan ketiga ini, aplikasi dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek ataupun pada situasi yang baru. Yang keempat yaitu analisa atau analisis. Analisis adalah tingkatan keempat dalam taksonomi Bloom ranah kognitif. Kemampuan menganalisis dapat berupa mengidentifikasi bagian-bagian materi atau analisis elemen. Yang kedua yaitu analisis hubungan yang bisa diterapkan dalam bentuk mengidentifikasi hubungan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu analisis pengorganisasian prinsip. Hal ini bisa diterapkan dengan mengidentifikasi pengorganisasian atau organisasi. Yang kelima yaitu sintesis. Nah, tingkatan yang kelima adalah sintesis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi.
Tingkatan kognitif kelima ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, memproduksi rencana atau kegiatan yang utuh, dan menghasilkan atau memproduksi seperangkat hubungan abstrak di lingkup sekolah. Yang keenam yaitu ada evaluasi. Nah, tingkat keenam dari taksonomi Bloom pada ranah kognitif adalah evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai suatu benda untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Ranah afektif atau affective domain. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, sikap, dan cara penyesuaian diri. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama yaitu penerimaan atau receiving, mengacu pada kemampuan perhatikan dan memberikan respon terhadap suatu perlakuan. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam ranah afektif. Contoh, mendengarkan pendapat orang lain, mengingat nama seseorang. Yang kedua yaitu responsif atau responding, satu tingkat di atas penerimaan, kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk bereaksi serta mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contoh, berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga yaitu nilai yang diadat atau value, mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan, serta kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Yang keempat adalah organisasi atau organization, mengacu kepada penyatuan nilai. Sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Contohnya, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu karakterisasi atau characterization, itu mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Tujuannya dalam kategori ini ada motorik atau psikomotor domain, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, cara atau teknik pelaksanaan seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ranah psikomotorik mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit yang meliputi yaitu yang pertama, peniruan. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. Yang kedua yaitu manipulasi, lebih menekankan pada perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu keterampilan melalui latihan. Yang ketiga yaitu ketetapan, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Yang keempat, artikulasi, koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai gerakan yang diharapkan atau konsisten internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Yang kelima yaitu pengalamiahan, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikisnya. Nah, setelah kalian memahami pengertian dari taksonomi Bloom dan sejarah dari taksonomi Bloom, di sini saya akan membahas mengenai taksonomi Bloom sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Nah, di manakah letak perbedaannya? Pada tahun 2001 telah terjadi perubahan taksonomi Bloom oleh Roren Andersson yang hanya dilakukan pada ranah kognitif. Nah, perubahan ini meliputi perubahan kata kunci, kata benda menjadi kata kerja. Untuk setiap level taksonomi, perubahan hampir terjadi pada semua level hierarki. Namun, urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Dengan demikian, persamaan taksonomi Bloom yang lama dan direvisi adalah sama-sama memiliki tingkat yaitu dari C1 hingga C6. Kemudian, klasifikasi hierarki yang lama masih digunakan pada revisi. Nah, di manakah letak perbedaannya? Terletak pada taksonomi Bloom yang lama pada C1 yaitu pengetahuan, C2 pemahaman,
C3 penerapan, C4 ada analisis, C5 ada sintesis, dan C6 ada evaluasi. Nah, taksonomi Bloom setelah direvisi yaitu mengingat, C1, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan taksonomi Bloom. Nah, dapat dilihat yaitu kelebihan taksonomi Bloom adalah 1. Proses pembelajaran atau peningkatan kemampuan menjadi efisien. Yang kedua, membentuk kemampuan kognitif lebih baik. Yang ketiga, membentuk kemampuan efektif lebih baik. Yang keempat, yaitu membentuk kemampuan motorik lebih baik. Yang kelima, yaitu landasan yang tepat dan mudah untuk menciptakan strategi pengajaran yang lebih baik. Yang keenam, yaitu berdasarkan hal nyata dan melalui sebuah penelitian. Nah, kekurangan taksonomi Bloom yaitu yang pertama, belum semua mengerti mengenai konsep ini. Yang kedua, belum diterapkan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu banyak klasifikasi. Yang keempat yaitu penerapan belum maksimal. Yang kelima yaitu media pendukung belum sepenuhnya ada. Nah, keterkaitan taksonomi Bloom pada pembelajaran ini adalah klasifikasi tujuan pendidikan dengan didasarkan pada 2 dimensi, yaitu proses kognitif atau kata kerja dan pengetahuan atau kata benda. Dimensi pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan tentang faktual dan konseptual. Yang kedua, pengetahuan tentang prosedural dan metakognitif. Nah, pengetahuan faktual yaitu elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para pakar dalam menjelaskan. Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan. Pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu pengetahuan metakognitif, yaitu dimensi pengetahuan dilandasi oleh hasil penelitian terbaru tentang peran penting pengetahuan siswa. Nah, itulah penjelasan mengenai taksonomi Bloom dari pengertian, sejarah, tujuan, klasifikasi, dan kelebihan dan kekurangan dari taksonomi Bloom. Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar. Tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun.